Tak cuma bermasalah dengan mantan manajernya, hingga ke ranah hukum, Fujian dituding memperlakukan karyawannya dengan kasar. Mantan manajernya Batara Ageng Hardikusumo akhirnya blak-blakan mengurai sikap otoriter Fuji pada manajer dan juga bawahannya. Lalu benarkah mantan karyawan Fuji yang diduga tidak digaji sesuai kontrak akan melaporkan adik Fadly Faisal itu? Mungkinkah Fuji mengidap star syndrome sehingga tak terima dianggap remeh oleh orang lain, termasuk Gen Halilintar yang menolaknya sebagai pendamping Thorik? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, usia 21 tahun hidup Fujian rupanya tak berjalan mulus. Bagaimana tidak? Belum usai kasusnya dengan Batara Ageng Hardikusumo mantan manajernya yang diduga menggelapkan uangnya, Fuji justru kini kembali diserang oleh mantan karyawannya yang merasa sakit hati akan sikap Fuji. Mantan karyawan Fuji bernama Abdul yang merupakan videografernya tiba-tiba saja membeberkan sikap Fuji yang dianggap arogan dan angkuh kepada karyawannya. Dalam akun media sosial miliknya, Abdul akhirnya mengaku jika dirinya kerap mendapat semburan kata-kata kasar dari Fuji meski ia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Gue sebagai orang yang sering dimaki-maki dengan bahasa di depan banyak orang, tapi gue diam dan coba sabar tanpa tahu kesalahan gue dan itu sering terjadi. Ungkapan Abdul makin diperkuat dengan beredarnya sebuah chat Fuji dengan Abdul dengan kata-kata kasar. Hal ini seolah dibenarkan oleh Jihan yang merupakan sahabat Abdul yang selalu menjadi tempat curahan hati sahabatnya itu. Ya supaya dia berubah lah ya, supaya dia berubah jadi lebih baik. Ya memang wajar ya kerja di orang ya seperti itu, kasar mungkin sering. Tapi saya lihat dari perlakuan, dari perkataan kamu cuma pegawai di sini, itu sih yang saya. Wah, misalkan saya jadi dia gimana gitu sih. Ya berubah lah gitu. Tak hanya dituding kerap memarahi karyawannya dengan kata-kata kasar, mantan kekasih Thorik Halilintar ini juga dituding telat membayar gaji Abdul. Padahal Abdul mengaku jika dirinya sudah mengajukan pengunduran diri sebelum masa kontraknya habis. Namun entah apa yang membuat Fuji seolah menunda membayar kewajibannya kepada karyawannya. Tak ingin terus-menerus dipojokkan, Fuji pun akhirnya angkat bicara terkait dirinya yang terlambat membayar gaji Abdul. Benarkah lantaran kesal dengan sikap Abdul resign mendadak membuat Fuji memilih untuk menunda membayar gaji Abdul? Dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan. Udah pamitan, mantan karyawan itu udah pamitan baik-baik sama, nggak tahu ya sama timnya mungkin ya, tapi ada kok bukti chatannya barusan kayaknya saya lihat di post juga sih, alasannya dia keluar kenapa. Ya, Fuji memang tak menyangka jika Abdul berani speak up ke publik terkait persoalannya dengan dirinya. Terlebih tudingan Abdul yang menganggap dirinya arogan dan sering berkata kasar kepada karyawan, seolah meruntuhkan reputasi Fuji yang selama ini sudah dirintis Fuji sejak 2 tahun terakhir. Fuji menganggap jika sikapnya selama ini kepada karyawannya hanyalah sebuah bentuk ketegasannya, agar karyawannya bisa bekerja dengan lebih baik dan fokus. Namun Fuji pun tak menampik jika dirinya memang sulit mengendalikan emosi. Hingga tanpa sadar dirinya suka bersikap temperamen kepada karyawannya. Lantas benarkah Fuji akan melaporkan Abdul lantaran dianggap sudah mencemarkan nama baiknya? Benarkah pedangdut Tiara Marlin siap pasang badan menjadi saksi Fuji andai kasus Fuji versus Abdul berujung ke ranah hukum? Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita.
bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Kalau dia sudah mengupload chatan kayak gitu kan itu kena juga gitu. Itu kan privasi banget gitu. Jadi dia kok ya berani banget gitu. Makanya mudah-mudahan lah kalau yang saya inginkan biar dia juga tidak terus-terusan gitu. Kalau misalkan walaupun dia sudah minta maaf, sudah menghapus postingannya, kalau pengen saya sih dilanjutkan. Pokoknya saya ingin yang terbaik untuk Fuji gitu kan. Ingin kalau misalkan ini ya kita bareng-bareng sama fans-fansnya Fuji lah, kita bareng-bareng untuk mendukung Fuji, melindungi Fuji gitu loh. Karena emang orang ini emang sangat keterlaluan. Bahwa ini tuh bisa dipidanakan, ngancam itu aja sih. Oh ya, monggo silahkan. Oke gitu aja sih. Ya, karena saya ada bukti juga yang kuat. Jadi saya berani berbuat dan saya berani bertanggung jawab. Meski dianggap bersikap temperamen dan telat membayar gaji karyawan, namun lagi-lagi fans garis keras Fuji tetap membela idolanya itu. Para fansnya bahkan menyerang Abdul dan menuding Abdul telah melakukan fitnah kepada Fuji hingga membuat Abdul nyaris frustasi. Lantas benarkah di mata fans dan sejumlah sahabat, Fuji memiliki sikap yang lemah lembut? Kok sih dia lebih dewasa sekarang? Lebih dewasa, lebih kalem lah, lebih kalem dan lebih nice lah dibanding kemarin-kemarin gitu. Enggak sih, sama sekali enggak. Fuji tuh orangnya baik banget ya. Kalau misalkan sama fans tuh gimana, waktu itu juga aku pernah ketemu gitu, dia baik banget, mau minta foto, mau minta salam, mau minta peluk tuh dia mau gitu. Gak ada temperamennya, dia tuh cuman anak 21 tahun yang gimana sih lagi ceria-cerianya, udah kita fun-fun aja sih, apalagi sama fansnya dia baik banget. Nggak mungkin ya, kayaknya dari dulu ngikutin dia dari zaman-zamannya dia masih Vanessa masih ada ya, kayaknya dia nggak mungkin segalak dan setemperamen itu sih, gitu kan. Kayaknya mungkin pasti ada yang bikin dia triggernya lah, ada triggernya dia bikin kesel lah. Tak hanya berseteru dengan mantan karyawannya, Fuji juga dikabarkan tengah berkonflik dengan Marsha Icha yang selama ini memang dekat dengan keluarga Fuji. Konflik antara Icha dengan Fuji kabarnya dipicu oleh ketidakhadiran Fuji di ulang tahun Aurel putri Icha beberapa waktu lalu. Icha bahkan kabarnya tak ingin lagi membantu Fuji jika adik Fadly Faisal itu mengalami masalah. Gimana nih Fuji? Rame apa? Yang sama Kak Ica. Waduh, tanya ke orangnya langsung aja Kak, kan aku diem aja. Saya sih nggak melihat konflik ya, saya nggak melihat konflik. Saya hanya melihat mungkin ada miskomunikasi lah ya, miskomunikasi atau apalah ya. Karena saya sudah menganggap si Chane dulu kan sebagai anak ya. Ya, nama Fuji memang langsung menuai popularitas sejak kepergian abang dan kakak iparnya, yakni Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Popularitas Fuji pun semakin melonjak saat dirinya menjalin asmara dengan Torik Halilintar. Mungkinkah lantaran terlalu cepat menuai popularitas membuat Fuji mengalami star syndrome? Dia belum bintang, dia baru mulai masuk ke dunia bintang tapi sudah diperlakukan seperti superstar. Ya, saya nggak mau menyebut contoh, tapi banyak banget di tanah air tiba-tiba seseorang jadi idola karena sering nongol di TV dalam sebuah kegiatan apapun itu, tiba-tiba diperlakukan seperti superstar. Ya itu udah pasti. Di dalam hidup memang banyaklah cobaan, banyaklah orang-orang yang ya artinya mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang, tidak nyaman dengan kita, itu pasti ada. Karena selalu kecemburuan itu pasti ada. Di tengah permasalahan yang dihadapinya membuat Fuji memilih untuk liburan ke Eropa. Fuji seolah ingin memberikan reward untuk dirinya yang selama ini sudah bekerja keras. Apalagi Fuji merasa dirinya butuh pikiran yang jernih agar nantinya bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Direncanain dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi ada problem, jadi alhamdulillah banget ini kayak rezeki dari Tuhan lewat Dr. Rocky sama Bening. Aku dibawa jalan-jalan biar healing gitu loh.